بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syarri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salatullahi wa salamuhu ala rasulin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kita sudah atas izin Allah menyelesaikan ibadah saum kita di hari ke-23, dan pada malam ke-24 kita melaksanakan Qiyamul Ramadan, insyaallah yang akan kita jelang bersama-sama malam ini. Walaupun mungkin bagi sebagian tidak dipungkiri ya, memang ada perbedaan kita mengawali ibadah saum, sehingga pada malam ini bagi mereka yang sudah lebih awal tentu ini merupakan malam ke-25 mungkin ya, malam ke-25 ya. Artinya malam ganjil, berarti yang mengawalinya di hari Ahad, kan ada yang Sabtu, ada hari Ahad. Yang mengawali hari Ahad berarti malam 25, yang hari Sabtu berarti hari Ahad berarti malam 24. Jadi kalau begitu nggak jelas yang genap dan ganjil itu ya. Tiap hari aja kita bikin ganjil lah insyaallah ya. Jadi kita bukan mencari keutamaan di hari-hari ganjil, di 10 hari terakhir, tetapi semoga dengan ibadah kita yang setiap malam atau setiap hari kita laksanakan, kita memperoleh keutamaan beribadah di malam ganjil, insyaallah begitu. Bukan mencari tapi memperoleh. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang diberikan kepada saya untuk jadi kajian kita pada malam ini adalah seputar Al-Quran dan masjid. Temanya bagaimana kita bisa membangun ikatan yang lebih baik dengan Al-Quran dan juga memiliki ikatan hati dengan masjid. Dan ini merupakan tema yang selalu saya bahas dari setiap masjid ke masjid di Ramadan kali ini. Kenapa? Sebab boleh dibilang indikasi kesuksesan orang-orang yang beriman di dalam beribadah puasa cukup dilihat pada dua sisi ini. Cukup dilihat dari aspek Al-Qur'annya dan juga dari aspek masjidnya. Dan ini klop gitu, maksudnya cocok ya tema yang diberikan oleh DKM ini, karena saya selalu melihat inilah dua indikasi, dua parameter yang bisa dijadikan rujukan atau acuan berhasil tidaknya Ramadan kita. Sebab Ramadan ini milik orang-orang yang beriman, bukan milik semua manusia. Tidak juga orang-orang yang munafik, mohon maaf, tidak juga apalagi orang-orang yang kufar. Tetapi ini khas, khusus, istimewa, spesial milik orang yang beriman. Orang yang beriman berarti orang yang percaya, yakin perintah Allah ini pasti mendatangkan kebaikan. Dan kebaikan yang Allah tawarkan adalah kebaikan yang tidak bisa dijangkau dengan daya nalar kita. Artinya sepanjang kita bisa menemukan hikmah, saya yakin masih banyak hikmah-hikmah yang belum bisa kita ungkap dari kebaikan perintah yang satu ini. Saya yakin, karena orang yang beriman tidak akan pernah membatasi cara menilainya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Ilmunya beda. Allah maha luas ilmunya, sedangkan kita sangat sempit. Bahkan kata Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian yang diberi ilmu oleh Allah melainkan hanya sedikit saja. Nah, oleh karena itu kita yakin setiap perintah Allah sejauh ini memang kita temukan hikmahnya, banyak manfaatnya, banyak kebaikannya, baik itu untuk perkara agama kita, perkara fisik kita, perkara kehidupan kita. Tapi yakin yang Allah tawarkan atau yang akan Allah ungkapkan, berikan kepada kita jauh melebihi apa yang bisa kita jangkau dengan daya nalar kita. Beginilah cara berpikir orang yang beriman.
Kira-kira kalau memang banyak sekali kebaikan yang Allah perintahkan melalui ibadah yang satu ini, maka pasti setiap orang yang beriman akan memiliki sikap antusias, akan memiliki sikap semangat, akan memiliki gairah yang menggebu-gebu untuk menyongsong setiap ibadah apapun yang dibingkai dengan perintah yang satu ini. Dan kita sudah sama-sama sepakat dalam beberapa kajian yang mungkin sering kali diungkap oleh para asatidz, para mubalik begitu ya, bahwa pahala ibadah-ibadah yang ada di bulan Ramadan ini karena dibingkai oleh puasa, maka menjadi pahala-pahala yang dilipat gandakan, yang sunnah bernilai wajib, yang wajib berkali lipat karena bingkainya yaitu puasa. Ikhwati fillah rahimakumullah. Nah, tetapi kita perlu bertanya, kenapa momen puasa ini hanya ada di bulan Ramadan yang Allah fardukan, sementara di hari-hari yang lain selain Ramadan itu hanya opsi saja, hanya pilihan saja, yang dihukumi barangkali sunnah saja. Sedangkan yang Allah wajibkan hanya di bulan Ramadan. Emang ada apa dengan bulan Ramadan? Kembalilah kita kepada perintahnya satu, surat Al-Baqarah 183. Temanya cuman perintah wajibnya puasa atas orang yang beriman. Tidak dijelaskan kapan puasanya. Kalau kita ingin tahu kapan puasanya, berarti kita baca 184, ayyamam ma'dudat. Ketika Allah perintahkan puasa atas orang yang beriman, mungkin seluruh hari kita ingin jadikan puasa. Kalau hanya sekedar acuannya 183. Tapi karena Allah jelaskan pada 184 seakan menjawab, tidak seluruh hari-hari yang kau jalani kau berpuasa di dalamnya, tetapi cukup pada hari-hari yang sudah ditentukan. Itulah arti dari ayyamam ma'dudat. Artinya sudah mulai mengerucut persoalannya, tetapi masih belum jelas. Kapan jelasnya? Kalau kita lanjutkan baca 185, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Hari-hari tertentu kita diwajibkan puasa itu adalah bulan Ramadan. Tapi ternyata itu yang tersirat. Kata bulan Ramadan muncul, ini yang tersirat, menjelaskan tentang wajibnya ibadah saum. Yang tersuratnya apa? Syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Ternyata mengungkapkan kata bulan Ramadan dalam ayat tersebut, Allah hendak menjelaskan bahwa pada bulan ini Allah turunkan Al-Qur'an. Inilah yang kemudian mengangkat kedudukan bulan Ramadan menjadi bulan yang istimewa, melebihi keistimewaan yang ditetapkan oleh syariat sebagai 4 bulan suci di dalam 12 bulan. Apa 4 bulan suci itu? 1 Rajab, 2 Dzulqa'dah, 3 Dzulhijjah, 4 Muharram. Gak disebut Ramadan. Tetapi Ramadan akhirnya keistimewaannya mengungguli ke-4 bulan suci tadi. Kenapa? Sebab pada bulan ini Allah turunkan Al-Quran sebagai bentuk pemuliaan, apresiasi, penghargaan atas bulan diturunkannya Al-Quran. Allah perintahkan atas orang-orang yang beriman untuk mengenang bulan turunnya Al-Quran dengan ibadah saum, yang mana dengan ibadah saum ini Allah lipat gandakanlah pahala-pahala dan ibadah-ibadah kita. Dengan demikian ini karena disebabkan keberkahan Al-Quran. Maka kita pastikan Ramadan kita adalah Ramadan yang memang mampu membangun ikatan yang lebih baik lagi dengan Al-Quran. Karena apa? Kita mengagungkan Allah, Sang Pencipta alam semesta. Al-Quran adalah firman Allah, bagian daripada Allah, yang mana oleh Allah disebutkan wa fadlu kalamillahi ala sairil kalam ka fadlillahi ala khalqihi, katanya. Dan keutamaan firman Allah ini di atas seluruh firman-firman yang ada, perkataan-perkataan yang ada, bagaikan keutamaan Allah atas seluruh makhluknya yang tidak bisa dibandingkan. Inilah yang sedang dihadapi oleh orang-orang yang beriman, Al-Quran. Maka salah satu indikasi keberhasilan kita berRamadan adalah ketika bertambah dan semakin kuat ikatan kita dengan Al-Quran. Makanya banyak orang mengejar target khataman. Tujuannya apa sih? Dia sedang membangun ikatan. Mudah-mudahan keluar Ramadan ikatannya semakin kokoh, semakin kuat, bahwa ada keberkahan dan keutamaan di balik mengikatkan diri dengan Al-Quran. Karena apa? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Karena sejatinya Al-Quran ini sebagai petunjuk yang utama bagi orang-orang yang ingin mencapai derajat ketakwaan. Dan target puasa kita adalah takwa. Maka tidak bisa tidak, untuk mencapai takwa kita harus mampu
sampai pada ikatan dan tingkatan interaksi dengan Al-Quran yang disyariatkan atau yang Allah perintahkan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, ya, ketika kita mampu membangun kesadaran ini, maka kesadaran ini jangan selesai pada diri kita saja, tapi kesadaran ini juga harus kita pupuk, kita bina pada orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita cinta. Sebab dalam surah Az-Zukhruf dikatakan al-akhillau ba'dhum li ba'dhin adu yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Kelak pada hari kiamat, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang tempat tumpah ruahnya kecintaan dan kasih sayang kita, yaitu keluarga kita, ternyata satu dengan yang lainnya akan saling bermusuhan, atau sangat mungkin mereka satu dan lainnya saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali mereka yang membangun kecintaan dan kasih sayangnya di atas ketakwaan, orang-orang yang bertakwa. Dan salah satunya itu adalah tadi variabel-variabel yang bisa mengantarkan menuju derajat ketakwaan, kita bangun dalam diri kita dan bangun pada keluarga-keluarga kita. Pastikan ada di antara keluarga kita yang tumbuh kembang dewasa, beranjak dewasa menjadi penghafal Al-Quran. Kalau tidaklah semuanya itu, buatlah satu di antara mereka. Tanamkan. Kalau kita mungkin punya anak yang sudah berkeluarga dan anak itu punya anak alias cucu kita, barangkali begitu, maka ingatkanlah anak kita itu, pastikan dia untuk bisa menghafal Al-Quran. Tanya kalau ketemu silaturahim, nanti lebaran misalnya ketemu, hafalannya sudah seperti apa dan bagaimana. Lalu kemudian tegur anak kita, kenapa cucunya enggak diberikan kesempatan untuk membangun ikatan dengan Al-Quran, bernyetai Al-Quran. Karena apa? Berkahnya adalah untuk orang-orang yang, ya, orang-orang tuanya lah gitu, berkahnya itu gak akan kemana-mana, ya, orang tuanya akan mendapatkan kebaikan. Yang kedua, indikasi keberhasilan Ramadan kita adalah Ramadan kita untuk mencapai ketakwaan. Siapa yang bisa mencapainya? Orang yang beriman. Tapi ada tapinya, orang yang beriman yang bisa, yang sanggup, yang setelah berhasil menghilangkan sifat-sifat kemunafikan. Zuhurul iman biizalatin nifaq ila bulughit taqwa. Karena dengan datangnya Ramadan ini Allah hendak menampakkan sifat-sifat keimanan. Sifat keimanan tidak akan sempurna mengantarkan menuju ketakwaan kalau kita tidak sanggup menghilangkan sifat-sifat kemunafikan. Contoh kita lihat surat Al-Nisa ayat 142, apa yang Allah singgung atas orang-orang yang munafik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu adalah orang yang menipu Allah. Kenapa mereka disebut menipu Allah? Wa huwa khadi'uhum, padahal Allah lah yang menipu mereka. Konon orang tersebut merasa dirinya sudah baik karena telah dinilai oleh manusia yang ada di sekitarnya dia orang yang baik, orang yang soleh. Maka dia menganggap karena sebagaimana manusia menilainya sebagai orang yang baik, maka demikianlah kedudukannya di hadapan Allah, akan dinilai baik pula. Ini orang yang cenderung terkecoh atau tertipu. Makanya Allah nanti akan perintahkan malaikat, bawa dia, giring dia, arahkan dia menuju surga, sebagaimana manusia menilainya sebagai orang yang baik. Tapi pada saat ketika akan sampai ke surga, oleh Allah dibelokkan ke neraka. Ini yang tertipu, merasa diri sudah baik. Nah, nanti lihat karakternya, kenapa dia merasa sudah baik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, jika hendak pergi menegakkan salat, mau itu sendiri atau berjamaah, qamu kusala, berdirinya dengan malas. Makanya Ibnu Abbas mengatakan makruh, sampai kalau tidak diharamkan, beliau menyebutkan makruh bagi orang-orang yang sudah mengaku beriman dan sadar akan kewajiban salatnya, tetapi ia menegakkannya dengan malas, menegakkannya dengan penuh kelesuan. Tidak ada gairah, tidak ada semangat, makruh katanya begitu. Seharusnya kalau dia memang yakin dengan perintah salat dan kebaikan yang Allah tawarkan, bahwa salat itu menjadi standar ukuran baiknya seluruh amal-amal kebaikan kita, salat itu artinya dia amal yang paling pokok, yang paling utama, disikapinya oleh orang munafik dengan penuh rasa malas, apalagi ibadah-ibadah yang lain. Maka kalau kita kemudian menyongsong ibadah salatnya ada rasa malas atau apapun itu, maka ini, dan kita ikuti bisikan malas itu sehingga akhirnya ke masjidnya nggak jadi gitu kan, ya, itu berarti tanda-tanda kemunafikan. Mohon maaf.
Tetapi kalaulah kemudian perasaan itu datang kepada orang yang beriman tapi kita sanggup melawannya, maka sungguh dengan sikap seperti itu sebenarnya Allah sedang memberikan dua jalan pahala. Pertama, tertunaikannya kewajiban tersebut. Yang kedua, pahala dari bersungguh-sungguhnya melawan rasa malas. Nah, itu kebaikannya. Nah, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan orang munafik itu tidaklah dia mengingat Allah kecuali sedikit. Artinya ibadahnya selalu standar minimal. Ya, merasa yang pokok sudah cukup, padahal yang pokok pun belum tentu dia bisa. Apakah diterima atau tidaknya wallahu a'lam. Kalau ibaratnya sholat, apakah dia sudah bisa khusyuk, kan Allah nanti akan menilai sholatnya itu bagaimana. Kalau banyak kekurangan, cari dalam sholat-sholat sunnahnya adakah. Kalau ada berarti sempurnakan kekurangan fardunya dengan yang sunnah, begitu kan. Nah, maka kalau dia beriman, takut di hadapan Allah. Sholatnya yang pokok ini tidak menjadi jalan diberikannya rahmat oleh Allah, maka ia variabel-variabel yang terkait dengan ibadah sholat itu dia sempurnakan. Dan memang dengan datangnya Ramadan berkah nih, memang berkah untuk orang-orang supaya menampakkan sifat-sifat keimanan. Kita lihat hari Jumat, masih ingat pengumuman itsbat bahwa ternyata saum kata pemerintah dimulai hari Ahad, Sabtu tidak jadi. Akhirnya Sabtu itu suasananya seperti suasana sebelum Ramadan saja, yaitu 30 Sya'ban. Apa yang terjadi? Jamaah salat subuh standar sebagaimana hari-hari biasa. Saya sedang membicarakan masjid saya, misalnya ya, di situ mungkin hanya 2 saf saja jamaah salat subuh 30 Sya'ban. 1 Ramadan jamaah salat subuh luber, penuh masjid dan luber. Pertanyaannya, kira-kira ini orang pendatang atau warga setempat? Satu pertanyaannya. Oh, itu warga setempat, bukan pendatang. Kayak demo gitunya, biar penuh gimana, datangkan dari daerah-daerah. Enggak, kalau ini mah tetap warga setempat. Oh, kalau begitu namanya statusnya BJBKL. Kata apa itu? Banyak jamaah baru tapi casing lama, begitu katanya. Nah, mohon maaf, ini tidak bermaksud menyindir siapapun. Mohon maaf jika memang ada kata-kata ini yang kemudian ya tidak berkenan. Ini hanya evaluasi saja maksud saya. Introspeksi saya. Kalau orang yang beriman, jadi beribadah itu acuannya ada 2. Ada yang mengikuti sunnah, ada yang mengikuti tradisi. Kalau orang yang beriman acuannya ilmu, sunnah. Apa kata Allah? Tapi ada juga orang yang beramal karena tradisi. Oh, ini trennya di bulan Ramadan, orang pada ke masjid. Kalau kemudian sadarnya pas ke masjid di bulan Ramadan, alhamdulillah itu berkah. Mudah-mudahan oleh Allah terus dijaga kesadaran berjamaahnya. Karena ternyata yang sangat menonjol itu 2 salat. Salat subuh dan salat isya. Dan 2 salat inilah yang disinggung oleh Nabi sebagai salat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik. Mohon maaf. Ya kan? Sesungguhnya salat yang paling berat katanya dilakukan oleh orang munafik adalah salat subuh dan salat fajar. Seandainya tahu kebaikan yang Allah tawarkan melalui kedua salat tersebut, maka niscaya dia akan datangi tempat salat, maksudnya masjidnya. Dan ternyata alhamdulillah dengan datangnya Ramadan, orang datang ke masjid subuh. Kemudian isya juga datang ke masjid karena di situ ada taraweh. Walaupun tadi kata Pak Sigit, alhamdulillah sekarang mengalami kemajuan, katanya begitu jamaahnya. Kemajuan apanya maksudnya? Kemajuan safnya, jadi semakin maju lagi. Itu berarti tradisi, Pak. Itu tradisi berarti. Jadi untuk mengukur orang itu mengikuti sunnah atau tradisi gampang, gitu ya. Lihat saja, apakah berjamaahnya hanya bertahan di bulan Ramadan saja atau tetap bertahan juga di bulan-bulan yang lain. Ternyata Ramadan belum kelar sudah mundur secara teratur, gitu maksudnya. Oh, berarti ini ikut tradisi. Sebab kalau saya tanya, sunnah salat berjamaah itu berlaku hanya Ramadan saja atau sepanjang hari selama 1 tahun atau selama hidup kita? Kita lihat jawabnya dengan dalil surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu, meramaikan, mengaktifkan masjid dengan menegakkan ibadah-ibadah terutama salat rawatib, hanyalah dia yang statusnya beriman kepada Allah dan hari akhir. Berarti kalau tidak memakmurkan masjid, berarti ini mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikannya. Berarti terindikasikan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kan begitu ya? At-Taubah ayat berapa tadi? 18. Nah, jadi kalau memang beriman, ini kata Allah, makmurkan masjid.
dan memakmurkannya bukan sekedar di bulan Ramadan. Ayat itu tidak mengkhususkan Ramadan, tapi seluruh hari-hari yang dijalani selama kita hidup. Begitu. Bahkan kata Nabi, saking pentingnya salat berjamaah, kata Nabi, aku akan perintahkan seseorang untuk mengabulkan kayu bakar. Lalu akan aku suruh salah satu di antara mereka untuk menjadi imam salat. Saat salat ditegakkan, aku akan keluar bersama beberapa orang. Kemudian aku akan datangi rumah-rumah orang yang tidak pergi datang ke masjid, orang yang tidak pergi ke masjid, tidak berjamaah ke masjid, maka aku akan membakar rumahnya. Begitu kata Nabi. Hadis yang lain menjelaskan, sekiranya di rumah itu tidak ada perempuan dan tidak ada anak-anak, maka niscaya aku bakar rumahnya. Makanya atas dasar ini sebagian ulama wajib sholat berjamaah atas setiap laki-laki. Kalau perempuan sunnah utamanya di rumah. Perempuan di rumah. Cuman kalau dia pengen ke masjid, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kalian larang istri-istrimu untuk datang ke masjid. Jadi sunnahnya di rumah, tapi kalau mau ke masjid silahkan. Pahalanya nggak beda. Ke masjid dapat pahala berjamaah, oke. Di rumah pun ketika sendiri pahalanya nggak kurang dari orang yang berjamaah, karena dia mengindahkan, mengikuti sunnah begitu. Nah, jadi ikhwati fillah rahimakumullah, berkahnya Ramadan itu adalah menghapuskan atau menghilangkan sifat-sifat kemunafikan. Mudah-mudahan ini terus berlangsung, ya. Bersihlah kita, hati kita, tazkiyatun nafs namanya, dari sifat kemunafikan. Keluar Ramadan kita jaga semangat ini. 1. Al-Quran, 2. Makmurkan masjid. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.